Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan YouTuber Pemula 2023. Tetap semangat, jaga spirit dan optimis. Teman-teman dan sobat semua, sudah lama tidak membuat konten. Ada sesuatu yang mungkin pada saat ini saya rasa penting untuk kita saling berbagi. Selama kurun waktu YouTuber Pemula 2023 tidak membuat konten, itu adalah suatu jeda menurut saya panjang, supaya teman-teman juga bisa fokus di channelnya masing-masing, fokus untuk membuat konten setelah sekian lama menerapkan suatu trik smart watching, trik upload video, kombinasi video atau kolaborasi video. Dari jeda selama ini, metode yang lama sudah digunakan itu apakah efektif atau enggak, kita evaluasi selama kurun waktu itu. Tapi ada kesempatan kali ini, setelah saya lama tidak konten ini, ada sesuatu yang mungkin bisa kita bagi, sharing bersama, ya belajar bersama. Apa itu? Ya kita kan sekarang masih lagi ramai-ramainya untuk share video. Kenapa? Karena fitur dari YouTube sendiri, super tank ya, itu kan membuat orang harus menanggapi atau merespon dari super tank yang sudah dikirimkan, channel yang sudah dikirim oleh para viewer, para subscribe-nya, untuk memberikan suatu apresiasi kepada channel besar karena bisa memberikan suatu pelajaran atau manfaat dari konten yang disampaikan. Itu pasti kalau kita mendapatkan super tank, itu berarti kita harus merespon, mestinya itu secara naluri atau secara alami. Itu kita pasti ingin memberikan suatu timbal balik lah. Nah, maka dari situ muncullah yang namanya share video di komunitasnya channel besar yang dikirim super tank. Yang jadi masalah, share video di tab komunitas itu ada yang berpendapat bahwa itu merusak channel kita. Apakah benar ini? Istilahnya sekarang itu enggak bahaya nge-share video di tab komunitas itu. Nah, sekarang coba kita jadikan suatu pembahasan, itu memang benar enggak atau enggak sih itu, kalau nge-share di video di tab komunitas itu merusak channel kita. Pada hakikatnya sebenarnya nge-share video di tab komunitas itu sebenarnya seperti membagi algoritma lah. Channel besar ketika membagikan suatu video di tab komunitasnya itu seperti dia membagi algoritma. Jadi algoritmanya itu akan berkurang. Nah, kalau channel besar kan itu tidak merugikan amat-amat lah, karena memang sudah channelnya sudah gede, sudah besar, dan algoritma sudah terbentuk kuat banget. Jadi, tapi kalau kita sesama channel nge-share itu memang kita akan berkurang algoritma. Sementara apakah benar itu yang video yang di-share di tab komunitas itu akan merusak? Ini yang perlu kita waspadai. Benar enggak sih? Coba kalau teman-teman tidak yakin akan adanya itu, bisa aja sebagai tes
case ya, sebagai case untuk di review. Jadi percobaan bahwa ambil aja channel yang paling besar, misalnya channelnya Dendisi, channelnya Adila itu Khairun Nisa ya, itu di-share aja oleh teman-teman, share aja di komunitasnya teman-teman, apakah channel mereka itu rusak atau enggak. Coba aja, tapi saya yakin itu tidak akan rusak, karena memang channel besar itu kalau memang rusak berarti kan channel ini mereka akan rusak, atau orang yang mungkin yang tidak suka dengan channel besar itu maka di-share aja, tapi buktinya kan nggak terbukti sesuatu yang begitu. Jadi untuk tab komunitas yang menge-share video-video pemula yang karena telah memberikan suatu super tank, itu menurut saya, pengalaman saya itu tidak bermasalah. Bahkan kalau kita share dengan video kita di-share di tab komunitasnya channel besar, itu justru kita akan dikenal oleh para subscribersnya channel besar itu, dikenal oleh para viewernya. Jadi kita akan mendapatkan suatu keuntungan lah. Bagaimana dengan kita nge-share video kita sendiri di tab komunitasnya kita sendiri? Ya sama aja lah, nggak ada pengaruhnya, artinya tidak ada pengaruh rusak dan enggaknya channel itu menurut saya. Jadi kalau teman-teman mau di share di komunitas, dan dulu itu kan juga banyak para apa ya namanya, para jasa untuk memberikan suatu share di komunitasnya, tapi memang harus membayar, itu kan tidak ada yang mengalami kerusakan kan. Bahkan ada beberapa yang sudah, karena sering di share di tempat-tempat channel besar yang atau channel yang sudah berkembang bagus, itu kan juga akan naik. Satu contoh lah, channelnya Brian Tutorial, Insan Tutorial, itu kan mereka saling share di masing-masing tab komunitasnya, dan itu mereka berkembang bersamaan, sama-sama kuat, sama-sama. Tapi memang ada beberapa channel besar yang tidak mau menge-share di tab komunitasnya. Karena apa ya tadi, kalau kita menge-share di tab komunitasnya itu memang berkurang, algoritma kita berkurang, pindah ke channel yang kita share tadi gitu. Kurang lebihnya begitu teman-teman. Jadi menurut saya sih tidak masalah kalau kita memberikan support tank dan kemudian channel kita di share di komunitasnya channel-channel besar, karena respon mereka atau ucapan terima kasih mereka dengan telah diberikan super tank, maka dia meng-share sebagai tanda terima kasih kirim super tank, maka kita share di tab komunitasnya. Itu kira-kira teman-teman. Jadi kalau memang ada yang ragu-ragu atau yang mereka kadang tidak berani untuk share di tab komunitasnya channel besar, ya ini mungkin bisa jadi jawaban, karena memang tidak ada terbukti merusak channel kita. Dan justru kalau kita meng-share ke channel-channel kecil di tab komunitasnya, kita akan diambil algoritmanya. Kurang lebih gitu teman-teman. Maka dari itu tetaplah kita semangat dengan masing-masing channel yang sesuai dengan kemampuan atau keahlian kita sendiri. Baiklah, kalau misalnya masing-masing channel-channel kecil pemula dengan sesama channel kecil pemula, tapi yang setipe itu saling nge-share itu justru akan memberikan dampak yang baik. Apalagi ketika mereka berkembang, itu akan saling berbagi algoritma, dan tentunya akan memberikan suatu dampak yang baik dan berkembang channel kita. Begitu teman-teman.
tetap semangat ya, jaga spirit dan optimis selalu. Kita akan lanjutkan nanti di next cerita kita, tentunya masih tetap di YouTuber Pemula 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.